Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Aduh wabarakatuh. Pak Iwan, damang. Alhamdulillah Ibu. Tambah segera aja hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Pak Iwan, ini mohon maaf, saya mau ngobrol sebentar, mungkin ada waktu ya. Saya ingin bertanya, kemarin saya waktu revisi, Bapak sudah bagus ya, tapi ada, mungkin kemarin kita sudah diskusi ya Bapak, mungkin apa yang menjadi kesulitan Bapak saat melakukan pembelajaran di kelas? sebenarnya pembelajaran itu cukup menggairahkan bagi saya berhadapan dengan siswa. Hanya masih lemah saya karena menganggap bahwa semua siswa itu latar belakangnya sama, latar belakang pengetahuannya sama, sehingga untuk memberikan pembelajaran pada saat asesmen itu memang beragam pencapaian nilainya itu. Ada yang menonjol terlalu tinggi, ada juga yang rendah. Nah, itu yang menjadi kendala bagi saya. Mungkin itu bisa memberikan pencerahan bagi saya agar pembelajaran lebih baik gitu. Oh, baik Pak, berarti Bapak ada kesulitan di bagaimana saat ini itu ada istilah pembelajaran diferensiasi ya Pak ya. Tapi mungkin ada usaha-usaha yang sudah Bapak lakukan supaya bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi itu di kelas mungkin Pak? Secara informal saya sering bertemu dengan siswa, ngobrol dari hati ke hati. Memang banyak keluhan yang mereka sampaikan, di antaranya dengan kesulitan belajar yang mereka alami, bahwa mereka mengungkapkan bahwa pembelajaran ini Pak, saya di SMP belum pernah untuk melanjutkan ke hal yang berat seperti ini. Saya hanya mampu bagian awal dan belum sampai ke bagian yang ini. Nah, seperti itu yang dapat saya temukan. Nah, itu sebetulnya Bapak sudah melakukan untuk bagaimana mendiagnostik awal siswa. Nah, itu sudah bagus Bapak, tinggal ditingkatkan ya. Nah, setelah Bapak melakukan yang tadi ya, sudah nanya-nanya ke siswa gitu ya Pak ya, lalu sudah melakukan pembelajaran. Apa yang Bapak rasakan setelah Bapak melakukan proses belajar dan juga melihat hasil belajar siswa? Ya, untuk hasil belajar memang beragam, Ibu. Tapi dalam penyajian saya masih terpaku pada pola yang lama. Jadi saya memberikan materi apa yang harus saya sampaikan sehingga target pembelajaran itu tercapai atau capaian pembelajaran tercapai sesuai dengan target. Hanya tadi kelemahannya mungkin ada sebagian siswa yang belum sama sekali mengerti, ada yang sudah agak mengerti dan ada yang mengerti dan dapat melanjutkan. Mungkin itu salah satu kelemahan saya. Dalam diagnostik, meskipun dari hati ke hati, saya juga sudah bisa memprediksi berapa siswa yang tidak bisa melanjutkan pembelajaran atau belum paham. Tetapi sayangnya dalam penerapan pembelajaran tadi, saya masih menerapkan pola lama, menganggap semua sama. Berarti Bapak sudah baik melakukan itu, cuman mungkin masih ada, berarti masih ada sedikit kebingungan yang tadi ya Pak ya, bagaimana harus gimana ini yang dibeda-bedakan tadi, yang harus ngajarnya dengan cara seperti apa, materinya apa, nanti anak-anak harus hasilnya harus apa, itu mungkin ya Pak ya yang saya tangkap ya Pak ya. Kalau begitu mungkin kira-kira strategi konkret Bapak nih yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini akan seperti apa Pak? Sebenarnya saya sudah membayangkan bahwa untuk mengakomodir pembelajaran yang beragam kemampuan itu dengan project based learning. Salah satunya membuat pembelajaran berbasis project di mana peran siswa itu tidak sama. Jadi masing-masing siswa memiliki atau bertugas di bagian masing-masing menurut kesukaannya. Contoh dalam membuat sebuah produk, dari proses sampai hasil itu ada yang senang diproses, ada yang senang didesain, ada yang senang di quality control atau pengawasan mutu, bahkan ada yang senang sampai di pemasaran. Nah, project based learning itu sudah dapat saya bayangkan, hanya strategi penerapannya mungkin masih perlu waktu dan perlu perencanaan yang lebih matang. Oh iya, baik Pak. Kalau begitu berarti Bapak ini sudah luar biasa sebetulnya ya, sudah. Cuman mungkin dari kendala ada waktu khusus seharusnya ya untuk mendalami ini ya Pak ya. Baik, kalau begitu dari hal-hal yang sudah kita obrolkan pagi hari ini, mungkin bagaimana mungkin poin-poin penting yang sudah Bapak tangkap.
dari yang Ibu berikan informasi kepada saya harus menindaklanjuti dengan tadi pertama tes diagnostik untuk siswa, kemudian strategi pembelajaran, kemudian merancang pembelajaran berbasis proyek. Kemudian asesmennya juga mungkin harus dibuat secara khusus, mengingat tidak semua soal akan dikerjakan oleh semua siswa. Ini masing-masing punya soal yang spesifik untuk passionnya anak tadi. Kapan kira-kira Bapak akan mulai merealisasikan hal tersebut? Mungkin saya akan tanya ke anak juga, karena pembelajarnya saya akan tanya ke anak juga, karena pembelajarnya student center menurut Ibu di beberapa kali rapat saya tangkap bahwa pembelajaran harus student center. Jadi saya perlu waktu dulu untuk berdialog dengan siswa. Mungkin nanti saya akan buat kelompok-kelompok dari masing-masing siswa untuk pengerjaan proyeknya. Setelah itu saya lapor ke Ibu kapan kami akan difasilitasi baik sarana maupun prasarana untuk pembelajaran berbasis proyek. Oh, baik sekali Pak. Jadi mungkin langkah awal nih kira-kira yang akan Pak Iwan lakukan kira-kira langkah awalnya nanti itu apa dulu? Tes diagnostik dulu. Tes diagnostik. Agar mengetahui posisi siswa ini di mana, passionnya kemana, dan cita-citanya seperti apa. Mungkin itu. Luar biasa. Terima kasih Pak Iwan. Mungkin di ending diskusi ini karena sebentar lagi mau masuk ya Pak Iwan juga mau ada lagi ngajar ya. Kira-kira ada nggak Pak harapan Bapak dari hasil obrolan kita hari ini? Ya, harapan saya semua guru sepakat untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi, karena mau tidak mau saya adalah bagian dari SMK ini. Untuk pembentukan SMK ini tentu perlu rancangan pelayanan yang lebih baik atau terpusat kepada siswa, dan kami jangan disangka pembelajaran yang saya lakukan dengan diferensiasi itu dianggap aneh oleh yang lain. Nah, berarti perlu ada sosialisasi terlebih dahulu bahwa kita wajib menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin itu Bu, supaya saya tidak dianggap diolok-olok. Berbeda ya Pak ya? Berbeda. Iya, siap. Baiklah Pak Iwan, terima kasih untuk ngobrol-ngobrol paginya hari ini. Mudah-mudahan sekarang ada pencerahan juga ya untuk Bapak dan juga ada perbaikan juga untuk saya. Mudah-mudahan ke depannya lebih baik. Sehat terus ya Pak Iwan, semangat terus ya. Amin. Siap. Semangat Pak Terima Iwan, kasih. terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Permisi ke kelas ya Bu. Silakan Bapak.